Yang pasti kita melihat dari sisi motifnya. Jadi motif untuk perusahaan melakukan merger ataupun akuisisi adalah salah satunya adalah efisiensi unit cost-nya dan juga dari sisi untuk memperluas pangsa pasarnya. Nah, ketika kita lihat dari efisiensi unit cost, ini tentu bisa menurunkan harga ataupun biaya per unit layanannya. Artinya per biaya perjalanannya, perjalanan itu bisa lebih murah gitu. Nah, ini yang saya lihat dari sisi efisiensi unit cost-nya. Tapi kalau ini terjadi dan berdampak dan tidak adanya persaingan, yang justru yang terjadi adalah kerugian bagi konsumen. Karena apa? Karena ketika merger, ketika akuisisi dan sebagainya, artinya ada ya pilihan yang semakin sedikit bagi konsumen untuk menikmati jasa layanan tertentu, termasuk dalam hal ini ketika Gojek dan Grab ingin melakukan merger, artinya masyarakat semakin sedikit pilihan untuk menggunakan transportasi online. Nah, ini yang merugikan masyarakat karena tidak adanya persaingan di situ. Ketika tidak ada persaingan, itu otomatis sebenarnya dari sisi konsumen itu tidak bisa menjadi presetter. Artinya presetter ini adalah dan harga itu ditentukan oleh perusahaan seorang diri, dan ini bisa mengarah kepada monopoli. Nah, ini yang dilihat secara jangka menengah dan jangka panjang, ini akan merugikan konsumen karena konsumen ini tidak akan mempunyai daya tawar yang cukup tinggi. Begitu juga dengan pengemudi atau driver ojek online ataupun transportasi online, ini itu juga akan semakin sedikit pilihannya untuk bisa menjadi pengemudi di sebuah platform. Ini kan kalau kita lihat Gojek dan Grab sama-sama memiliki pangsa pasar yang besar, yang saya rasa ketika merger pun ini tentu akan mengakibatkan penguasaan pangsa pasar yang cukup besar di perusahaan hasil mergernya. Nah, ini yang tentu akan dilihat oleh pemerintah dalam hal ini KPPO, yang pasti akan memberikan ya peringatan, dan sebagainya ketika terjadi merger, karena dapat mengakibatkan membawa dampak buruk bagi konsumen di jangka menengah dan jangka panjang.